Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang. Ini Pak, kami ada tugas untuk demonstrasi kontekstual di modul 3.1 Pak, tentang pengambilan keputusan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan panduan yang akan kami tanyakan. Jadi dalam hal ini, di samping saya melakukan tugas saya untuk menyetor tugas saya di panduan di demonstrasi kontekstual Pak, juga di sini mungkin saya akan banyak belajar dari apa yang sudah Bapak lakukan selama menjadi pemimpin di sekolah ini Pak. Yang pertanyaan pertama ini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Pak, mau tanda tangan. Kalau siswa, saya edit. Iya, lagi wawancara ini. Iya Pak, untuk siswa katanya. Satu aja. Iya, satu. Sama ya. Iya. Ya. Ini masalah dilema etika dan bujukan moral. Iya. Yang namanya etika kan punya standar. Jadi untuk mengidentifikasi masalah etika di lingkungan kita, bukan hanya di persekolahan, bukan hanya untuk pemimpinan sebagai kepala sekolah, tapi dalam kehidupan masyarakat pun sama. Yang pertama kita lihat dulu standar etika yang berlaku dalam suatu kelompok itu seperti apa. Apabila etika yang kita temukan di kelompok itu menyimpang dari etika yang seharusnya terjadi di kelompok itu, maka itu dianggap sebagai sebuah masalah etika. Jadi untuk mengidentifikasi, tentu acuan kita adalah ada standar etika yang diterapkan di satu lingkungan. Kuncinya bahwa apabila etika yang terjadi itu tidak sesuai dengan standar, maka berarti itu adalah sebuah dilema yang mesti kita selesaikan. Saya kira begitu cara kita mengidentifikasi, mengacu pada standar etika. Kalau tentang bujukan moral ini Pak? Ya, bujukan moral ini tidak lepas dari yang namanya etika. Hanya terkait dengan moral itu. Jadi untuk mensejajarkan ke arah yang sesuai dengan standar etika moral yang terjadi dalam suatu lingkungan, maka kita bagaimana berupaya mencari kira-kira standar moral yang seperti apa yang harusnya ada pada lingkungan kita, dan pendekatan apa yang mesti kita lakukan untuk mencapai kesetaraan antara moral yang real dengan moral yang menjadi standar kita. Berarti ini tentang masalah benar dan salahnya Pak? Saya kira begitu. Masalah benar dan salahnya hanya itu. Benar dan salah kan sifatnya relatif. Ya. Di lingkungan ini boleh dikatakan benar, tapi di lingkungan lain itu salah. Hanya standar itu perlu ada pada lingkungan kita sesuai dengan di mana komunitas kita. Kemudian selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Saya selalu mengacu kepada standar itu. Ada dua persoalan tentu di antara salah satunya ada yang paling misalnya prioritas, ada yang bisa akan terbawa apabila prioritas itu jalan. Semua mengarah kepada itu. Jadi yang menjadi patokan saya selama ini adalah mengambil kebijakan terhadap berbagai persoalan, baik kebijakan itu menyangkut proses kita di dalam atau menyangkut hubungan kita dalam hubungan kerja. Acuan standar saya adalah aturan. Jadi regulasi. Ya, walaupun mungkin ada kebiasaan
kondisi yang selama itu terjadi bertentangan dengan regulasi, tapi apabila kita harus mengikuti pada regulasi. Tapi jika ini Pak, artinya ini sama-sama benar. Ya. Misalnya ada kondisi kasus yang pertama ini benar, yang kedua benar. Ya. Bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan untuk menghadapi dua kondisi yang sama-sama benar itu? Kalau selama ini ya selalu dua kondisi benar. Sebentar dulu ya, kasih sabar dulu. Yang tadi ya. Saya kira dalam hidup ini tidak ada satu persoalan yang penyelesaiannya dua-duanya sama baiknya. Iya. Ya. Katakan untuk menyelesaikan A itu sama persis ini. Tapi kalau misalnya dua kebajikan dalam aspek yang berbeda, tentu yang kita pilih adalah yang prioritas. Ya, misalnya ada unsur teman, ini baik, iya oke, boleh kita ambil. Ini juga baik. Maka dari dua keputusan yang mengarah kepada kebajikan ini yang tidak saya lihat selalu lihat adalah prioritas. Mana yang lebih prioritas? Prioritas. Kalau prioritas itu menjadi perhatian kita, walaupun itu mungkin yang satu ini bisa didahulukan, yang lain nantilah menyusul pada kesempatan yang lain. Tujuannya adalah skala prioritas. Selanjutnya Pak, untuk pengambilan keputusan ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan seperti itu? Satu, saya kira dari pertanyaan pertama sudah mengarahkan kita kepada bagaimana mengambil langkah-langkah pengambilan keputusan dari persoalan. Satu, identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya. Kemudian cari penyebabnya, latar belakangnya, pikirkan sendiri dan pikirkan bersama. Ya, jadi saya pikirkan sendiri, ada ide, beberapa orang saya minta pendapat, ya pendapatnya seperti apa, kami diskusikan pendapatnya, lalu lihat yang mana banyak beberapanya Di skala prioritas tadi Pak. segala prioritas tadi. Ya, tapi saya berusaha untuk tidak memikirkannya sendiri, tapi saya ingin teman lain yang membantu memikirkan itu, karena ini menyangkut kemaslahatan bersama. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Ya. Yang saya rasa paling efektif selama ini, baik di sekarang di SMA maupun juga di sekolah-sekolah yang baru, itu adalah yang paling efektif adalah berdiskusi dengan persoalan yang mengalami persoalan. Karena saya tidak bisa membaca latar belakang terjadinya dilema etika atau dilema moral yang terjadi kalau saya hanya melihat saja. Tidak mengidentifikasi dari Ya, awal. tidak mengidentifikasi melalui penelusuran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga saya dapatkan informasi, oh ternyata ini penyebabnya, dan diskusikan kira-kira seperti apa solusi sesuai dengan ya mungkin, karena dalam pikiran saya begini, setiap orang pasti tahu cara menyelesaikan persoalan diri. Dari situ saya ingin apa ya, selama ini yang saya lakukan ya, saya ingin diskusi cerita, ungkapkan konek-konek, sampaikan apa yang menjadi penyebabnya, alternatif apa yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan persoalan itu, ditambah mungkin ada beberapa saran setelah disampaikan solusi yang ini, dengan saran berupa pertimbangan terhadap solusi yang ditawarkan. Dan senangnya seperti itu, karena belum tentu apa yang saya ungkapkan itu pas di hati orang yang bersangkutan. Saya mungkin menganggap itu sudah ideal, padahal sesungguhnya tidak cocok bagi yang bersangkutan. Saya kira begitu. Kemudian yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan seperti itu Pak,
yang menjadi tantangan ini kadang ketidakterbukaan orang. Karena yang namanya kita manusia dewasa, ya banyaklah hal yang sifatnya privasi yang seperti itu. Yang agak berat itu salah satu adalah bagaimana menghadirkan diri saya ke dalam diri orang yang teman saya berbicara, sehingga dia respect terhadap saya dan mengungkapkan unek-unek. Berarti tentang kejelasan identifikasi tadi ya Pak? Iya. Dasar keputusannya. Dan begitu dia memperlihatkan dirinya yang sesungguhnya, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, saya sudah bisa mengambil sekarang solusinya mungkin ini baik bagi kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Apakah ada prosedur-prosedur yang tertentu yang Bapak jalankan? Ya, saya kira kalau jadwal misalnya hari ini, misalnya jadwal seperti jadwal menentukan hari ini tidak seperti itu, tetapi insidental sifatnya, hanya insidental. Begitu persoalan diperoleh, saya ambil itu sebagai sesuatu yang harus saya programkan untuk diselesaikan. Saya tentukan waktu yang tepat. Pilihan waktu iya, jadwal khusus. Tapi kalau penjadwalan Senin harus menyelesaikan masalah, Selasa tidak. Berarti sifatnya kondisional. Kondisional, itu ada persoalan. Ya, ada momen. Saya cari momen tertentu yang bisa, misalnya, ya terbuka dari hati ke hati dengan orang yang bermasalah dalam etika ini, Lima Etika ini. Disitulah saya ambil kesempatan. Jadi tidak ada waktu khusus. Tergantung kapan datangnya masalah, tapi tidak spontan seperti itu. Saya harus cari juga bagaimana mungkin, karena kadang orang mungkin dia bermasalah karena misalnya ada tekanan perasaan atau seperti apa. Jadi saya cari waktu bagaimana yang bersangkutan itu, katakanlah dia lagi bahagia, begitu lagi senang-senang, sehingga ya, bicaranya, diskusinya itu agak lancar lah. Artinya tidak harus dijadwalkan kapan, tapi dilihat momennya yang tepat kapan Pak. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak Pak dalam mengambil keputusan untuk kasus Lima Etika ini Pak? Yang paling penting bagi saya adalah orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan itu sudah mulai terbuka dan merasa bahwa penting ini untuk kita selesaikan, ya kepentingan antara saya dengan dia sudah sejalan, ya saya kira begitu. Tapi kalau pihak lain tentu ya, kalau yang namanya hal yang tidak rahasia, mungkin etika yang tidak harusnya ini menjadi secret bagi seseorang, ya bisa lah saya diskusikan dengan temannya lain, tapi tanpa mengungkapkan identitas yang hanya saya meminta saran bagaimana menurut yang teman-teman saya anggap ya bisa lah ya. Jadi yang jelasnya yang paling penting adalah kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika ini? Pengalaman yang terpenting bagi saya dalam menyelesaikan Lima Etika dan masalah moral ini, pendidikan moral ini adalah manfaatkanlah yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan bantuan kita sendiri. Tidak usah terlalu banyak kita menggurui, karena yang bersangkutan sudah orang ini. Maksimalkan potensi belum, dia punya potensi untuk menyelesaikannya. Dia menjadi masalah karena dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan karena ada sesuatu yang bermasalah dalam hal ini, tidak sesuai dengan ini, berarti ada sesuatu yang dia inginkan. Sekarang kita bagaimana mengaitkan antara yang dia tidak inginkan dengan yang dia inginkan. Jembatannya itu apa? disinkronkan. Ya.
jembatannya untuk bersama. Kita sama-sama cari jembatan untuk sesuatu yang dari standar 0 ke standar ke mencapai 10, kira-kira langkah-langkahnya apa? Dan langkah yang paling bagus adalah langkah yang ditempuh dan memang ada dalam jiwa diri orang yang tersebut. yang bisa dia lakukan. Dia eksplorasi dirinya, itu bisa muncul dengan sebuah kegembiraan. Terima kasih banyak atas wawancara hari ini Pak. Insya Allah dari apa yang sudah saya tanyakan tadi juga bisa jadi pembelajaran buat saya untuk kedepannya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, kita sama-sama belajar, dan saya juga tidak berarti bahwa ini sekarang berada di sini lalu semuanya saya tahu. Ini teman dari ibu yang sudah ada. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bermanfaat ya. Ya, Pak.